Sebagai budaya nasional, pencaksilat dikuasai oleh beragam kalangan, dari mulai orang biasa hingga jenderal TNI Polri maupun pejabat negara. Berikut ini deretan jenderal TNI dan Polri yang kuasai bela diri pencaksilat. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang telah diangkat menjadi Jenderal Kehormatan adalah pendiri perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia. Tepat pada 19 Juli 1987, bertempat di Lembah Pinus Ciloto, Jawa Barat, secara resmi didirikan organisasi bernama PPS Satria Muda Indonesia. Prabowo Subianto terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia pertama kali pada 2004. Mantan Pangkostrat tersebut telah memimpin organisasi pencaksilat nasional hingga saat ini. Untuk keempat kalinya, Prabowo terpilih pada Musyawarah Nasional PBIC 18 Desember 2021 di Hotel Aston Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Beliau merupakan legenda hidup pencaksilat Indonesia. Pria kelahiran Tanjung Priok, Jakarta 6 Juni 1931 tersebut memiliki kontribusi besar kepada dunia pencaksilat, olahraga bela diri asli dan kebanggaan tanah air. Pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 1980 di Jakarta, beliau yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBIC bersama dengan wakil-wakil dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam mendirikan Federasi Internasional Pencaksilat yang dinamakan Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Maka sangat layak beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Edi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI selama 21 tahun, dari 1981 hingga 2003. Ia memiliki peran penting agar pencaksilat diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda pada 12 Desember 2019. Mayor Jenderal TNI Toto Imam Santoso. Toto Imam Santoso adalah Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 2 yang pernah menjabat sebagai Pangdam Baru 14 Hasanuddin. Toto Imam Santoso merupakan anggota organisasi pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratur atau PSHT. Pria kelahiran 30 Mei 1968 ini diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Pusat PSHT. Sebagai seorang perwira tinggi TNI, Toto Imam Santoso tentu memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Tidak main-main, dia juga mampu melatih para atlet pencaksilat TNI dengan baik. Di bawah koordinator Toto Imam Santoso, tim pencaksilat TNI Angkatan Darat meraih juara umum internasional pencaksilat Indonesia Open Championship 2022 dengan perolehan 5 emas dan 1 perak. Brigjen TNI Purnawirawan Agus Susarso. Agus Susarso merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Silat Nasional PB Persinas Asat. Dia terpilih secara aklamasi dalam Munas kelima Persinas Asat pada 2021 lalu. Brigjen TNI Purnawirawan Agus Susarso pernah menjabat sebagai tenaga profesional bidang Iptek dan Ketahanan Nasional Lemhanas RI sebelum kemudian memasuki masa purna tugas. Persinas Asat, perguruan silat yang dipimpinnya adalah perguruan pencaksilat berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menghimpun seluruh potensi dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya bela diri pencaksilat nasional. Meskipun termasuk relatif muda dibandingkan dengan perguruan-perguruan silat lainnya, namun Persinas Asat telah mengukir prestasi hingga tingkat internasional. Hal ini diakui oleh Ketua Harian Pengurus Besar
Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia PBIPSI Haji Beni G. Sumarsono dalam membuka Rakernas Persinas Asad di Padepokan Pencak Silat Persinas Asad Pondok Gede, Jakarta Timur. Hal ini berkat good management yang dijalankan oleh segenap pengurus Persinas Asad di bawah pimpinan Brigjen TNI Purnawirawan Agus Susarso. Brigjen Polisi Purnawirawan Taufik Ansori. Taufik Ansori merupakan seorang purnawirawan Polri. Pensiunan Jenderal Bintang 1 ini terakhir menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Beliau cukup aktif di dunia pencaksilat. Pada 2014 silam, pria kelahiran 10 Maret 1957 itu menduduki posisi Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. Lulusan Akpol 1980 itu dilantik langsung oleh Edi Marzuki Nalapraya yang dijuluki sebagai Bapak Pencak Silat Dunia. Di Indonesia ada beratus-ratus aliran pencak silat dan ada puluhan perguruan yang menjadi anggota IPSI. Tetapi 10 top perguruan historis IPSI hanya ada 10. Salah satunya adalah Perguruan Silat Nasional Perisai Putih yang dipimpin oleh Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Taufik Ansori. Brigjen Polisi Leo Bonalubis. Leo Bonalubis merupakan salah satu putra terbaik Perguruan Pencaksilat Merpati Putih. Ia didaulat menjadi Ketua Umum Merpati Putih pada Munas yang digelar di Gedung Padepokan IPSI Jakarta 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Musyawarah nasional ini digelar tiap 4 tahun sekali untuk menentukan pimpinan pengurus pusat Merpati Putih selanjutnya. Leo Bonalubis merupakan lulusan Akpol 1990 yang berpengalaman di bidang Brimob. Jenderal Bintang 1 ini pernah menjabat sebagai Direktur Tindak dan Kejar Badan Narkotik Nasional BNN. Sejak 16 November 2020, perwira kelahiran 27 April 1968 ini mengemban amanat sebagai analis kebijakan utama bidang Pit Narkoba Bareskrim Polri. Namun sebelum memasuki masa purna tugas pada 17 Maret 2023 yang lalu, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa karena sakit.